milih-milih di kita, milih-milih coba-coba. Akhirnya Mbak, saya lihat-lihat dulu ya, muter-muter dulu. Akhirnya nggak datang lagi. Iya. Ya kebanyakan kan baru main-main gitu Neng. Sekalian main jalan-jalan cuci mata gitu. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, akhir-akhir ini fenomena Rojali dan juga Rohana ini mendadak populer dan juga viral. Rojali atau rombongan jarang beli dan juga Rohana rombongan hanya nanya ini datang ke mall atau pusat perbelanjaan tapi pulang tanpa bawa belanjaan. Apa kemudian yang membuat fenomena ini terjadi? Dan apakah fenomena Rojali dan juga Rohana ini menjadi indikasi terjadi sesuatu terhadap daya beli kita? Kita akan bahas pada malam hari ini di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya akan sapa terlebih dahulu Prof. Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan tahun 2019 sampai dengan 2014 dan juga Guru Besar IPB. Selamat malam Pak Bayu. Selamat malam. Senang kalau ada Pak Bayu di sini. Oke, hadir juga bersama dengan kami pada malam hari ini Pak Andira Reo Putra, Ketua Komite Tetap Perdagangan Kadin Indonesia. Selamat malam Pak Reo. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa Pak Roy Mande, Ketua Asosiasi Retail Asia Pasifik. Selamat malam Pak Roy. Selamat malam. Dan kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa Mas Mervin Goklas, peneliti LPM Universitas Indonesia. Selamat malam. Baik, sebelum kita bahas soal dua sejoli, Rojali, Rohana, kita saksikan dulu informasi berikut untuk Anda. Nama Rojali dan Rohana kian populer akhir-akhir ini. Bukan karena mereka sepasang kekasih yang viral, namun nama ini adalah fenomena konsumen yang membajiri mal-mal, namun enggan berbelanja. Rojali atau rombongan jarang beli dan Rohana, rombongan hanya nanya ini, ditujukan bagi sekelompok orang yang datang ke pusat belanja, namun hanya melihat-lihat, berfoto, atau menikmati fasilitas pusat belanja. Paling nanya harga, nanya model yang nggak ada. Kan kita jualan gamis masih ditanya, Mbak jualan mukena ada kerudung gitu. Udah milih-milih di kita, milih-milih coba-coba. Akhirnya Mbak, saya lihat-lihat dulu ya, muter-muter dulu. Akhirnya nggak datang lagi. Iya. Ya kebanyakan kan baru main-main gitu Neng. Sekalian main jalan-jalan cuci mata gitu. Kalau kita makan emang buat jual lagi ya. Jadi kita mah belanja cari yang model bagus, terutama bahannya gitu Neng, yang adem. Ibu-ibu sekarang kan yang penting bahannya nyaman gitu. Banyak pihak mengatakan fenomena Rojali dan Rohana ini karena melemahnya daya beli. Hal ini tercermin dari data pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat pada kuartal 1 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu hanya 4,87%. Padahal saat pandemi COVID-19, laju konsumsi bisa mencapai 5,4%. Perlambatan konsumsi juga terlihat dari penjualan eceran yang lajunya tak sampai 5% secara tahunan. Yang mengejutkan adalah data Badan Pusat Statistik baru-baru ini menyatakan angka kemiskinan nasional turun, namun orang miskin di kota naik. Lalu, sampai kapan fenomena Rojali dan Rohana beredar di pusat belanja? Nah pemirsa, apakah Anda yang menyaksikan saat ini masuk kategori Rohana atau Rojali? Atau ada fenomena satu lagi, Rohalus, rombongan hanya elus-elus gitu. Tapi kita akan bahas pada malam hari ini, saya akan mulai dari Pak Roy dulu. Pak Roy, ini ada Rojali, ada Rohana begitu. Kira-kira ini mengapa kemudian fenomena ini bisa terjadi? Iya, ini fenomena kalau menurut kami pelaku usaha fenomena yang tidak menyenangkan. Oke. Ya, kalau ada yang fenomena menyenangkan, ya, tapi ini sangat-sangat tidak menyenangkan. Karena apa? Karena berkaitan dengan productivity. Ya. Baik itu yang di dalam malls maupun yang di luar malls. Ya. Yang retail, baik itu retail offline maupun juga retail online. Kemudian sebut apa saja, semua yang sektor hilir lah dalam kaitan perdagangan. Yang online juga kena begitu? Iya, kalau online kan bisa saja lihat-lihat kan, Rolija misalnya, rombongan lihat-lihat aja gitu kan, bisa. Kemudian ada lagi banyak sekarang sebutannya, ya, Rodsita, ya, rombongan cuci mata,
Nah, itu lihat online juga cuci mata kan, bisa juga begitu. Nah, jadi ini adalah suatu fenomena yang kalau kita lihat akarnya daya beli. Daya beli. Pasti. Tapi berapa penurunan omsetnya, Pak? Ya, kita gampang sekali tadi sudah kelihatan di indeks penjualan real kita, ya turun kan. Ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga turun sebenarnya. Karena memang pertumbuhan ekonomi kita konsumsi rumah tangga masih 51,8%. Ya, kemudian turun ya dari 2023 5,05 pertumbuhan ekonomi yearly jadi 5,03. Ya, mudah-mudahan tahun ini masih bisa 5 karena kuartal 1 sudah 4,79, 4,8. Nah, kalau nanti di bawah lagi 4,8, kita pasti dicap oleh global adalah negara resesi. 2 kali berturut-turut GDP kita turun, maka kita jadi negara resesi. Nah, apa yang terjadi dengan negara resesi? Bukan kita yang mau, tapi orang yang akan melihat kita. Dan itu akan dampak dengan macam-macam lagi, investasi dan segala hal. Nah, kaitan kembali dengan Rojali Rohana, ini sebenarnya yang kami harapkan pelaku usaha ini, kami sudah alert dari beberapa bulan yang lalu. Ya, sebelum Ramadan bahkan. Di Indonesia kita ini kan dari Januari sudah 2 stimulus yang dikeluarkan, yang katanya untuk mendongkrak daya beli. Tapi pada kenyataannya mendongkrak daya beli itu nggak kedongkrak. Mestinya nggak berulang lagi dong dibuat yang sama. Sesuatu yang tidak bisa berubah adalah perubahan itu sendiri. Kalau itu nggak bisa dirubah, ya jangan sama lagi dong caranya. Artinya apa? Kami pelaku usaha melihat bahwa ini adalah suatu status, satu situasi yang tidak didiagnosa. Ya, hanya copy paste saja, stimulus 1, stimulus 2, copy paste, yang penting ada stimulus dan itu jadi euforia bagi masyarakat. Oke, baik. Saya juga ingin dengar dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Pak Reo, mungkin pandangan Anda, apakah memang Rojali dan juga Rohana ini memang sudah lama terjadi di Indonesia atau seperti apa? Ya, mungkin ini berbeda dengan Pak Roy, tapi kita selaku pelaku usaha di sektor perdagangan ya, ada beberapa yang punya kita memang mall milik kami ini juga menurunkan revenue turun, gitu ya. Tapi indikasi turun itu kalau kita lihat itu tidak juga daya beli juga gitu. Karena apa? Jadi memang ini sebuah passion atau lifestyle. Mungkin yang kita, karena saya melihat secara aspek bagaimana mall itu harus berkembang. Gitu loh. Mengikuti, mengadaptasi bisnis yang ada ke depannya. Gitu loh. Seperti apa? Ya mungkin mall itu bisa dibilang kita harus perbarui. Ya, kemudian tenannya harus diseleksi dengan baik. Contoh, misal kalau fashion, bagaimana, kemudian kebugaran, pendidikan, dan tenan-tenan F&B. Karena apa? Di mall-mall kami ada 3, ada Trim Senen, Cibubur Junction, dan Pondok Kelapa Square. Itu harus bisa merebranding kembali. Ini konteks saya mall. Gitu. Ya. Kita yang owner mall, kita harus bisa mengadaptasi bisnis-bisnis yang ada, kondisi yang ada. Gitu. Ketika memang mall dijadikan tempat berkumpul, maka kita lakukan ada space untuk komunitas, ada event untuk komunitas, ya kan? Dan kita cari tenan yang benar-benar pada fungsinya, fungsional tenan gitu loh. Tenan yang punya experience, services yang bagus. Gitu. Ada contohnya nggak yang mungkin sudah mengadaptasi itu? Banyak. Kita di Atrium Senen rebranding kembali, F&B harus sekian %, sama kayak bisnis hotel. Gitu. Room biasa, tapi kita harus meningkatkan F&B dan MICE-nya. Oh berarti sekarang fokusnya ke F&B sama MICE? Iya, dan tenan-tenan yang services dan experience. Gitu. Oke, baik. Bagaimana dengan dagangan seperti baju, pakaian dan sebagainya? Apakah itu dia. terjadi penurunan? Itu tetap ada, tetap ada. Di situ kan dilihat, ada yang online juga, ya kan? Dan di kita diseleksi yang baju-baju yang brandnya seperti apa, yang masuk pada konteks mall ini bisa berkembang. Gitu loh. Kita mengamati perkembangan bisnis mall itu. Tapi kita juga harus mengikuti, beradaptasi dengan bisnis tersebut. Daya beli juga ukurnya, kita ngelihat di perkotaan Jabodetabek masih oke, gitu loh. Di transportasinya, di lain-lain sektor lainnya. Gitu. Tapi
Kalau untuk revenue-nya sendiri apakah memang Turun, Turun? turun. Oke. Ya, 10, 20%, 30%. 10, 20. Tapi kan itu oke. nanti ada macam-macam event. Nanti menjelang 17-an, tahun baru. Berarti optimis, Optimis? nanti akan naik. Naik. Oke, baik. Pak Bayu, apakah di masa Anda ketika masih menjadi Wakil Menteri Perdagangan, fenomena seperti ini, Rojali Rohana ini memang terjadi? Terus terang tidak ada catatan Oke. ya menunjukkan kapan fenomena ini mulai. Tapi kalau jelas istilah Rojali dan Rohananya menjadi ngetop dan viral, rasanya sih baru sebulan terakhir gitu ya. Ini memang sebutan, jadi netizen luar biasa bikin istilah begitu. Tapi menurut saya begini, ini masalah yang tidak boleh kita anggap sepele. Saya memandangnya ada fenomena jangka pendek dan ada fenomena jangka panjangnya. Oke. Jangka pendek, seperti Pak Roy katakan tadi, mungkin benar. Growth kita sedikit lebih lambat. Tadi juga ditunjukkan beberapa angka pertumbuhan yang melambat. Masih ada pertumbuhannya, Ya. tapi melambat. Makanya tadi sebenarnya masih ada salesnya, ya. Menurun tapi masih ada salesnya. Nah, kalau ini hanya daya beli, maka biasanya nanti kalau daya belinya pulih, Rohana dan Rojalinya hilang. Tapi dugaan saya tidak. Kenapa? Nah, ini yang jangka panjangnya. Saya ambil tadi. Memang terjadi perubahan lifestyle di satu sisi di masyarakat akibat kondisi kehidupan sehari-harinya, dan di sisi lain juga ada perkembangan dari mall. Jadi dari masyarakat misalnya, masyarakat kota semakin padat, mereka tinggal di apartemen, di kampung-kampungnya makin padat, rumahnya makin kecil. Keluarga-keluarga muda punya anak-anak, tapi anak-anak itu nggak punya tempat berlari-lari, nggak punya tempat yang nyaman ya untuk sehari-harinya. Mall menjadi sarana perubahan gaya hidup untuk mereka berkegiatan sebagai keluarga. Makanya meskipun di garment, di alas kaki dan yang lain turun mungkin penjualannya, tapi untuk food and beverage naik, masih tetap ramai. Masih tetap ramai dan Food court stabil. selalu ramai, Oke. kan gitu. Jadi mereka memang mencari ke sana. Di sisi lain, tadi pengusaha mall ingin sekali mallnya makin nyaman, makin memberikan experience. Kalau kita lihat mall-mall yang baru, bentuknya tidak lagi kotak, meliuk-liuk, macam-macam, di dalam ada taman. Sehingga sangat nyaman, udah gitu dingin. Di tengah Jakarta yang panas, ngadem ke dalam mall. Nyaman. Nyaman, Oke. sekeluarga. Makanya rombongannya jalan-jalan ke situ, dan kemudian yang disasar nanti setelah jalan, mereka ke beverage. Ada lagi yang lain, semua sadar dengan olahraga. Tapi mungkin karena kalau mau jalan-jalan di jalanan Jakarta takut diserempet motor atau apa, jalan-jalannya di mall. Ngejar 10.000 langkah itu muterin aja mall terus gitu. Ya. Ini saya hanya menunjukkan hipotesa kemungkinan perubahan gaya hidup dan perilaku. Ada shifting behavior maksud Betul. Anda? Jadi saya setuju bahwa setuju pada beliau berdua, ada hal jangka pendek yang harus kita antisipasi karena daya belinya memang mungkin menurun. Tapi di sisi lain memang telah terjadi perubahan perilaku di dalam retail dan saya tambah satu lagi. Untuk kebutuhan pokok sehari-hari dengan puluhan ribu minimarket di mana-mana dengan sangat mudah didapat, ngapain pergi ke mall untuk belanja sehari-hari. Kemudian untuk beli garment atau yang lain, ke mall itu dilihat, dirasa ini kayaknya bener nggak enak nggak ya. Tapi belinya mendingan online, kan lebih murah. Bukan lagi jadi tempat belanja. Iya, jadi tempat untuk bener-bener Rekreasi. mastiin, tapi kemudian belinya di online. Jadi intinya sebenarnya jangka pendek ada masalah dengan mungkin daya beli karena situasi ekonomi, tapi jangka panjang menurut saya ada perubahan perilaku dari gaya hidup dari masyarakat dalam konteks interaksinya dengan mall itu. Oke, nanti kita akan cek seperti apa penurunan konsumsi yang tentu saja turun dari 4,91 menjadi 4,87 ke LPM UI. Usai jeda, tetap bersama kami.